Resiko gagal bayar maupun telat bayar di aplikasi Shopee, tepatnya di S-Pinjam dan di SPayLater, adalah menghubungi kalian baik ke kontak darurat maupun di luar kontak darurat. Nah, di video kali ini adalah video yang tepat buat teman-teman yang mempunyai tagihan di aplikasi Shopee, di Shopee PayLater, ataupun di Shopee Pinjam, ya, dan menanyakan masalah apakah debt collector Shopee itu bisa menghubungi ke luar kontak darurat. Ya, untuk penjelasannya, tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel ya, seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini teman-teman, gue akan berbagi pengalaman ya mengenai gagal bayar di aplikasi Shopee Pinjam maupun di Shopee PayLater. Karena di sini ada salah satu pengalaman dari nasabah kawan pinjol yang gagal bayar di aplikasi Shopee, dan kemudian dia dikirimkan surat peringatan tentunya ya, dan menghubungi ke luar kontak darurat. Apa benar bisa terjadi Bang? Oke, jadi jawabannya adalah bisa teman-teman. Ya, karena sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi Shopee, ada syarat dan persetujuan, termasuk syarat dan persetujuan mengenai kontak ya, isi kontak. Nah, jadi dengan gak sadar ya, ketika teman-teman menyetujui syarat ketentuan tersebut ya, jadi debt collector akan menyadap HP kalian dengan mudahnya, termasuk untuk melihat kontak yang ada di HP. Makanya sebelum kalian meminjam, kalian harus amankan dulu tuh kontak kalian ya. Nanti apabila kalian gagal bayar, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini pengalaman ya teman-teman ya dari nasabah kawan pinjol. Bang, saya pinjam keluar kontak darurat nih, mana ke orang tua lagi, katanya seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita lihat pesannya seperti ini teman-teman ya. Halo Bapak atau Ibu, ini gua coret aja ya. Kami minta waktunya sebentar, saya Deta dari S Pinjam. Kami mengalami kesulitan untuk menghubungi titik-titik ya. Dan nomor ini terdaftar sebagai kontak daruratnya, mohon bantuannya untuk menyampaikan bahwa kami perlu menyampaikan informasi terkait perjanjiannya. Terima kasih atas bantuannya. Ya, kalau kita lihat teman-teman, pesannya sopan ya, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada intimidasi. Cuma hanya saja ya kalian akan malu gitu ya. Apalagi ini dikirimnya katanya ke orang tuanya. Jadi orang tuanya yang tidak tahu bisa tahu karena dikirimkan oleh debt collector. Ini masih mending ke orang tua. Kalau misalkan ke teman terdekat atau rekan kerja, wah itu malunya luar biasa sih ya. Tapi tetap tenang saja teman-teman ya, karena dia hanya mengingatkan saja. Ya kalian bisa obrolkan ke kontak darurat atau keluar kontak darurat yang dikirimkan oleh Shopee bahwasannya memang ada tagihan atau apalah, itu tergantung kalian ya. Karena resiko ketika teman-teman gagal bayar ya salah satunya adalah menghubungi kalian. Baik di kontak darurat maupun keluar kontak darurat. Dan ada juga pertanyaan, apakah bisa sebar data Bang? Kalau sebar data tidak teman-teman ya. Dia hanya mengingatkan saja di Shopee. Untuk pesannya juga sopan dan tidak ada ancaman maupun intimidasi. Beda halnya dengan pinjaman online ilegal. Kalau pinjaman online ilegal ini bisa foto kalian itu yang megang KTP tuh ya, itu bakalan disebar ke kontak-kontak yang ada di HP kalian. Kalau Shopee karena dia adalah pinjaman online legal yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan ya, baik Shopee PayLater maupun Shopee Pinjam, itu tidak akan sebar data teman-teman. Ya, kenapa? Karena sebar data itu sudah ada pasal ya, di mana Otoritas Jasa Keuangan melarang pinjaman yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan itu menyebar data nasabah. Ini sudah ada pasal pidananya. Nanti kalau kalian mendapati misalkan dari Shopee nih, foto kalian ya kemudian KTP kalian disebar ke orang terdekat atau ke nomor kontak yang ada di HP, kalian boleh laporkan saja ke kepolisian ya, ke Satgas Waspada Investasi atau ke Otoritas Jasa Keuangan. Sekali lagi belum ada kasusnya ya, Shopee itu keluar kontak darurat menyebar data. Dia hanya mengingatkan tagihannya saja. Ya, efek ini karena kalian yang tidak merespon pesan dari debt collectornya atau kalian memblokir nomornya. Sehingga debt collector Shopee Pinjam maupun Shopee PayLater dari pihak ketiganya itu menghubungi ke luar kontak darurat. Dan teman-teman, ada juga pengalaman yang nomor-nomor di SIM pulsa, nah kan ada seperti itu ya. Itu memang banyak teman-teman kasusnya ya. Dimana kan Shopee kan ada pembelian pulsa tuh. Nah nomor-nomor tersebutlah yang bakal diteror oleh debt collector. Tenang saja teman-teman, terornya tidak separah pinjaman online lain, dia hanya mengingatkan ya. Sekali lagi, terornya sopan dan tidak ada ancaman maupun intimidasi. Jadi aman ya. Itu adalah resiko yang harus kalian terima jika mengalami kendala gagal bayar maupun telat bayar.
Oke, tetap semangat aja teman-teman ya. Kalau misalkan belum ada dananya atau belum ada uang untuk membayar tagihan, ya kalian harus prioritaskan kehidupan sehari-hari aja ya. Seperti kebutuhan pokok, kebutuhan anak, istri ya. Masalah pinjaman online ini, karena ekonomi di tahun sekarang semakin sulit, ya kalian galbay aja lah. Banyak yang galbay teman-teman, bukan hanya kalian saja. Oke, boleh tulis di kolom komentar kalau misalkan teman-teman galbaynya berapa, kemudian tagihannya berapa juga ya, dan dari wilayah mana aja. Apakah sudah memiliki debt collector lapangan? Nah, itu banyak pertanyaan juga tuh ya, seperti itu. Ya, boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong ya, gue mohon dukungannya untuk subscribe terlebih dahulu. Agar gue semangat untuk membuat video dan memotivasi kalian supaya teman-teman kuat mental untuk menghadapi teror-teror yang diberikan oleh debt collector. Lagi teror-teror online ini ya, abaikan aja teman-teman ya, teror online gitu. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan salam.